Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man nabiyyin mursalin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in ajma'in lahum bi ihsan ila hadratin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana, Nok? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ing dalem kapan yajharu mbanteraken sapa al-musholli wong kang salat. Wa mata lan ing dalem kapan yusiru nglirihaken suara sapa musholli. Kapankah waktunya seorang yang salat mengeraskan suara dan mengecilkan suara, terutama ketika salat rakaat pertama dan kedua sholat maghrib dan rakaat pertama dan kedua sholat isya. Ini bagi imam. Kalau sholatnya sendirian ya tidak boleh keras. Yusiru lan nglirihaken suara sapa musolli fi jami'i sholati zuhri ing dalam sekabehane sholat zuhur, dan mengecilkan suara pada semua sholat zuhur, baik rakaat awal, kedua, ketiga dan keempat, wal asri dan sekabehane salat lan sekabehane rakaate salat asar. Awas jangan sampai keliru. Ada ceritanya keliru. Asarnya rakaat awal dan kedua asarnya keras. Dikira berbeda mazhab, padahal satu teman. Saking groginya, saking bingungnya, dan mungkin nggak paham tentang aturan fikih ini. Jadi perlu dipahami bahwa meskipun jadi imam, kalau sholatnya sholat jam ngimaminya sholat zuhur dan sholat asar, dari mulai rakaat pertama sampai rakaat keempat, dari mulai rakaat pertama sampai rakaat keempat tidak perlu mengeraskan suara. Yang sunnah mengeraskan suara ketika sholat maghrib, sholat isya, hanya rakaat pertama dan kedua saja, dan kedua rakaatnya sholat subuh. Wa fi rakaati lan ing dalam rakaat asaniyati kang kaping pindho min sholatil maghribi saking sholat maghrib. Wa fi salisati lan ing dalam rakaat kang kaping 3, wa rabi'ati lan rakaat kang kaping 4 min sholatil isya'i saking sholat isya. Mengecilkan suara di seluruh rakaatnya sholat zuhur, semua rakaatnya sholat asar, dan rakaat kedua kalau sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Ini kayaknya keliru ini. Masa rakaat kedua sholat maghrib mengecilkan suara? Enggak kan? Nah, berarti ini di dalam kurung aja. Wa fi rakaati atsaniyati min sholatil maghribi, ditutup kurung gitu ya. Ini kelebihan. Ini bukan salah musonifnya, salah percetakannya. Percetakan juga yang mencet kan manusia, jari. Kalau salah mencet ya bisa salah cetak. Di dalam rakaat ketiga dan keempatnya sholat isya. Berarti wafir rakaati ats-tsalitsati. Di dalam dia dibetulkan saja la'alla shawab ats-tsalitsati ya. Ya memang benernya rakaat ketiga sholat maghrib mengecilkan suara, dan rakaat ketiga dan keempatnya mengecilkan suara.
Itu. Jadi meskipun nggak ngerti sayanya selalu jadi makmum, berarti tidak pernah niteni imam. Itu ya. Jadi harus dititeni. Oh, rakaat pertama dan kedua saja yang mengeraskan suara itu. Cerita orang yang keliru itu betul. Jadi dua santri sih. Cuman yang waktu sholat asar kemudian rakaat pertama dan keduanya suaranya keras lantang seperti rakaat pertama dan keduanya sholat maghrib dan isya, itu dia nggak rajin ngaji fikihnya, nggak ngerti. Jadi akhirnya keliru. Ma iku apa mubtilatus sholati utai pira-pira perkara kang batalaken salat. Mubtila tuha utai pira-pira perkara kang batalaken salat iku arbaatun ana papat. Al awwalu utai kang kawitan iku al kalamu ngomong amdan kelawan sengaja. Al awwalu utai kang kawitan iku al kalamu ngomong amdan kelawan sengaja. Asani utai kang kaping pindho iku salasu harokatin telu pira-pira obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Iku salasu harokatin telu pira-pira obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Asalisu utai kang kaping telu iku aklu mangan. Asalisu utawi kang kaping telu iku al aklu mangan wasyurbu lan nginum. Arabi'u utai kang kaping papat iku tarku ruknin tinggal rukun siji min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Au fawatu syartin atawa putuse syarat siji min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Ada berapakah perkara yang membatalkan sholat? Ada berapakah perkara yang merusak sholat? Mubatilatuha arbaatun. Perkara yang membatalkan sholat ada 4. Al awwalu al kalamu amdan. Yang pertama adalah ngomong, berbicara di saat sholat dengan sengaja. Gimana ngomong dengan sengaja itu? Kalau ada orang yang menanyakan, kamu jawab ya. Saya mau tanya, kamu naruh uang itu di mana? Nanti kamu jawab ya. Kalau uang itu ada di dompet, kamu ngelirik ke saya. Kalau uang itu nggak ada di dompet, kamu ngelirik ke sebelah kiri. Kemudian jawab dengan ngomong atau jawab dengan isyarat nurut. Nggak boleh. Berarti berkomunikasi dong dengan orang yang di luar sholat. Sementara sholat itu sedang berkomunikasi, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sengaja ngomong nggak ada ya. Paling kan ada kadang-kadang begitu. Ya tidak diperbolehkan, termasuk membatalkan sholat. Ya tunggulah, kalau ia mau tanya uang atau tanya pulpen atau tanya apa ya ditunggu. Masa sholat diajak ngomong kemudian sehingga orang yang sholatnya jawab. Asani salat warokatin mutawaliyatin. Yang kedua adalah 3 gerakan terus menerus. 3 gerakan yang terus menerus, gerakan besar. Jadi tidak gerakan kecil ya. Kalau misalnya mau sholat tasbih, kalau sholat tasbih ketika berdiri setelah membaca Fatihah baca subhanallah sebanyak 15 kali kan menghitung 1, 2 begini ya 1 subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 1, 2, 3. Kalian lihat nggak jari saya? Ini nggak apa-apa, ini gerakan kecil 1, 2, 3, 4 sampai 15. Ini gerakan kecil, tidak membatalkan sholat. Yang gerakan salah satu harokatin 3 gerakan yang membatalkan tuh, misalnya kamu pipinya gatel, nggak bisa ditahan, kamu pengen garuk, lagi sedekap, lagi baca Fatihah atau lagi baca surat, pipinya gatal, kemudian begini. Kuruk-kuruk gini. Nah ini gerakan besar ini yang membatalkan. 1, 2, 3 batal. Caranya bagaimana kalau di tengah-tengah sholat kita ada anggota tubuh kita gatal? Caranya kita tempelkan tangan kita
supaya tidak gerak semua. Ini kan kalau begini gerak semua. Jadi kita tempelkan ini, kemudian gini. Nah, tangannya kan nggak ikut gerak, hanya jarinya aja. Berarti gerakan kecil. Atau misalnya dimanapun lah, itu sekedar contoh. Misalnya gatalnya di tangan ya, berarti di sebelah sini, misalnya berarti gini. Jadi jangan begini. Kalau begini namanya gerakan besar. Kalau 3 kali batal, 1, 2, 3 batal. Dari mulai mengangkat 1, ini sudah gerakan besar ini. Tapi caranya plek, itu kemudian itu loh. Kesini udah 2, kan? Tapi nggak apa-apa karena tadi gerakan begininya gerakan kecil. Atau tidak boleh melompat. Ketika jamaah, barisan jamaah, sedang jamaah berarti imam dan makmum gitu ya. Kemudian softnya itu mestinya rapat. Maksudnya rapat itu nggak boleh bolong 1 orang apa 2 orang. Kemudian tiba-tiba di depan kosong. Ada orang batal kemudian ke belakang. Kan kita harus mengisi soft yang kosong itu. Caranya tidak boleh melompat. Breg gitu. Nggak boleh, tapi caranya melangkah, tetapi melangkahnya begini. Asalnya kan begini, melangkahnya, caranya ini, butuh 2 langkahan. Caranya butuh 2 langkahan begini. 1, ini dihitung 1. Asalkan antaranya kaki kanan dan kaki kiri lurus. Jangan begini, asalnya begini. Ini lagi berdiri, kemudian kosong, mau melangkah. Yang tidak boleh begini. 1, 2, 3, batal. Jadi syaratnya melangkah 1. Lurus asal tangan, kaki kanan dan kaki kirinya lurus. Berhenti dulu, kemudian nanti rakaat berikutnya, rakaat keduanya, rakaat yang selanjutnya, gerak lagi masih kosong. Ya seperti tadi. 1, ini dihitung 1. Asalkan antara kaki kanan dan kaki kirinya lurus. Tapi kalau melangkah antaranya kaki kanan dan kaki kirinya, kalau aslinya orang melangkah kan tidak sama kan ya, langsung 1, 2 gitu kan, itu dihitung 2 gerakan. Jadi caranya melangkah 1, 2, ini dihitung 1 gerakan besar. Asalifu al-aklu wasyurbu. Kemudian yang ketiga membatalkan sholat adalah makan dan minum. Saya membatalkan kok aklu wasyurbu, saya ingatnya puasa, padahal belum berpuasa. Ya masa orang sholat makan dan minum? Gimana orang sholat makan dan minum? Nggak mungkin ya orang sholat masa makan sepiring bengkerengan penuh atau minum segelas. Tidak begitu, namanya sholat udah takbiratul ihram, udah tenang, udah baca Fatihah. Nah, contohnya di tengah-tengah baca Fatihah atau baca surat atau sedang tahiyat atau ruku, kita melafalkan zikiran kan, subhanallah, baca Fatihah, lidah kita kan bergerak di dalamnya. Tiba-tiba ada selilit, ngerti selilit? Ada sisa makanan yang ada di sela-sela gigi keluar dari sela-selanya. Loh, kok ada makanan, ada sisa makanan yang terasa di lidah kita? Jangan ditelan. Kalau ditelan itu termasuk makan. Nah gitu makan itu. Atau ada orang yang sholat kemudian menyimpan mut-mutan permen. Ada? Nggak ada. Mungkin anak kecil yang masih guyon-guyon itu. Kalau sudah mondok seperti ini nggak ada ya. Paling kemungkinannya tadi selilit itu. Kalau misalnya ada selilit yang terasa keluar dari sela-sela gigi, harus kita keluarkan. Cara mengeluarkannya gini, dikeluarkan apa namanya, sisa makanannya, kemudian kita, nah itu, jangan ditelen, masuknya termasuk makan. Kalau minum berarti ya menyimpan sisa apa, sisa air. Pernah kamu menyimpan sisa air mau sholat? Menyimpan mau minum kemudian disisakan? Kayak nggak ada kerjaan. Sisa air liur atau air mut-mutan permen, karena menjelang sholat mut permen, kemudian permennya sudah dibuang tapi masih ada
Sisanya masih ada. Kalau masih ada rasa, berarti itu makan. Kalau masih ada airnya, jelasnya air permen. Biasanya kalau permen agak berlendir kayaknya, beda dengan air liur kayaknya. Ada rasanya lah. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau habis makan permen, kemudian sholat, dibuang atau dihabiskan permennya, kemudian kita berkumur, minum air putih berkumur gitu loh. Kalau sisa pedas gimana? Ayo. Kalau masih ada rasanya, itu makan namanya. Kalau hanya, tapi sekarang kayaknya sudah nggak musim ya, nggak ada rasanya tapi itu masih ada. Saking pedasnya atau gimana sih? Masa udah takbiratul ihram, masa kayak gitu? Ya orang pedesan kayak gitu. Ya yang namanya sholat kan harus konsentrasi. Guyonan ya diberhentikan dulu ngobrolnya, guyonnya gitu. Nah ya ini termasuk gerakan yang keras, gerakan yang banyak, gerakan yang terus menerus. Habis guyonan kemudian buru-buru sholat takut ketinggalan, tiba-tiba di tengah-tengah sholat keingetan tadi sesuatunya lucu sehingga ketawa. Batal nggak? Batal kan, gerakan besar. Adakah seperti itu? Batal itu. Jadi diselesaikan dulu guyonnya. Oh ketawa, yang ketawa berarti pernah kayak gitu. Jadi batal sholatnya, diselesaikan dulu guyonnya. Gitu loh, kok mesem? Wah ditambah mesem gitu lagi malah ketawa. Itu termasuk gerakan, 3 gerakan yang terus menerus. Atau apa? Termasuk al-kalamu amdan, dehem, atau nangis rintih, gitu. Ada begitu? Masa ada? Paling kalau anak gede sih misak-misak paling, gitu ya. Apa juga nangis juga, ini bergerak lagi. Kalau gerakannya sampai 3 ya batal sholatnya. Tapi kalau nangisnya tiba-tiba meneteskan air mata, tidak sampai mengeluarkan gerakan besar, tidak sampai mengeluarkan suara dengan merintih, hanya meneteskan air mata, nggak apa-apa. Malah dikira waduh hebat sekali, mengangan-angan ayat Al-Quran sampai meneteskan air mata. Beli berdua sih nangis orang di bestel-bestel. Nangis kelingan, mimi kelingan mama ini omah. Atau nangis ya Allah buka mau belenak pisan, wayang nih omah. Tapi nangisnya di waktu sholat karena lagi diam. Asalkan tidak sampai mengeluarkan suara rintih. Gimana rintih nangis tuh? Kok pada praktek? Ya gitu, nggak boleh itu. Kalau ya lagi sholat, nggak boleh nangis sampai mengeluarkan suara. Kadang-kadang gitu ya, karena sedih, di bawah sholat masih tetap nangis sholat juga. Ya gitu, asalkan tidak sampai mengeluarkan gerakan yang keras sampai 3 kali, atau jangan sampai mengeluarkan suara. Ar-rabi'u tarku ruknin min arkaniha aw fawatu syartin min syurutiha. Yang keempat adalah perkara yang membatalkan sholat, meninggalkan satu rukun dari beberapa rukunnya sholat. Rukunnya sholat apa? Takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian apa? Ruku, i'tidal, tumaninah gitu kan? Tumaninah termasuk rukun kan ya? Nah, tidak baca Fatihah, membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun. Lupa tidak membaca Fatihah, ya pokoknya tidak membaca Fatihah, batal sholatnya. Al-fawatu syartin min syurutiha, ya pokoknya semua rukun-rukunnya sholat. Kemarin rukunnya sholat apa aja? Ruku, tumakninah, tidak tumakninah, berarti sholat tidak boleh buru-buru, harus ada tumakninahnya. Karena tumakninah di dalam kitab ini termasuk rukun. Kalau rukun berarti harus ada diam sebentarnya setelahnya ruku diam sebentar, bangun sami Allah liman hamidah, intinya diam sebentar. Itu jangan
tut. Itu namanya nggak ada tumakninahnya. Kalau menurut keterangan kitab ini berarti kalau tidak tumakninah sholatnya batal, termasuk meninggalkan rukunnya sholat. Saking buru-buru kayak burung mandi di air, pasti nggak ada tumakninahnya karena burung takut dengan air. Al-fawatu syartin min syurutiha, atau terputusnya tak satu syarat dari beberapa syaratnya sholat. Apa syaratnya sholat? Wudu, menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Jadi tiba-tiba apa? Tiba-tiba mengeluarkan hadas kecil, tiba-tiba ya udah batal sholatnya. Maiku apa? Hukmuman utai hukume wong taroka kang tinggal sapa man ruknan ing rukun siji min arkane sholati saking pira-pira rukune sholat sahwan kelawan kelalen. Bagaimanakah hukumnya orang yang meninggalkan satu rukun dari beberapa rukunnya sholat dengan lupa? Bagaimana hukumnya ketika lupa tidak membaca Fatihah? Bagaimana hukumnya ketika lupa tidak ruku? Yakti nekanana sapa wong bihi kelawan rukun idza tadzakkaru ing dalam nalikane kelingan sapa wong ing rukun. Idza tadzakkaru ing dalam nalikane kelingan sapa man ing rukun. Wa yasjudu lan sujud sapa man lisahwi krana arai kelalen. Hukumnya bagaimana? Begitu ingat segera melakukannya. Dan menjelang uluk salam melakukan sujud sahwi. Misalnya setelah takbiratul ihram bersamaan dengan niat baca doa iftitah, mestinya baca Fatihah kan? Ta'awudz dulu, baca Fatihah, baca surat. Kemudian di sini tidak membaca surat Al-Fatihah, langsung baca surat. Begitu selesai baca surat, kok nggak baca Fatihah saya? Segera melakukannya. Berarti bacaan Fatihahnya tidak sah. Maksudnya tidak sah tuh nganggur, bukan berarti batal. Karena baca surat itu hukumnya sunnah. Tetapi kosong, nganggur, karena sunnahnya membaca surat itu setelahnya membaca Al-Fatihah. Jadi begitu selesai baca surat, loh saya kok nggak baca Fatihah, langsung baca Fatihah. Karena Fatihah termasuk dari rukun sholat. Atau baca Fatihah, baca surat, kemudian mestinya ruku, dia tidak ruku, langsung turun sujud, langsung mau turun sujud, loh kok saya nggak ruku, balik lagi melakukan ruku. Jadi begitu ingat tidak melakukan rukun, yang ditinggalkan rukun, kemudian ingat langsung kembali melakukan rukun tadi. Paham? Berbeda rukun dengan sunnah ya. Ini rukun. Kalau rukun kan berarti bagian dari juznya sholat, bagian dari sholat itu sendiri kan. Sholat kan berdiri, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, kemudian sujud, duduk di antara dua sujudan, kemudian sujud lagi. Itu kan rangkaian sholat. Kalau salah satunya ditinggalkan dan lupa, ya segera melakukannya. Mau turun melakukan sujud, loh saya kok nggak ruku, segera balik melakukan ruku. Nah nanti kemudian baru setelah itu ruku, baru melanjutkannya sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya menyempurnakan seperti biasa. Nanti setelahnya menjelang mau uluk salam, setelah tasyahud akhir, kemudian mau uluk salam melakukan sujud sahwi. Bagaimana bacaan sujud sahwi? Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Bangun dari sujud sahwi, kemudian sujud lagi sama 2 kali sujudan. Baru setelah itu uluk salam. Ma iku apa hukmuman utai hukume wong taroka kang tinggal sapa man sunnatan ing sunnah sahwan kelawan kelalen. Bagaimana hukumnya orang meninggalkan sunnah dengan lupa?
Ini adalah sunnah ab'ad. Bagaimana hukumnya meninggalkan sunnah ab'ad karena lupa? La yati, orang kena nekani sapa wong biha kelawan sunnah bal yasjudu, balik sujud sapa wong lisahwi karena arae kelalen. Bagaimana hukumnya meninggalkan sunnah ab'ad karena lupa? Jawabannya tidak perlu kembali melakukan sunnah ab'ad, tetapi nanti di akhir menjelang uluk salam melakukan sujud sahwi. Jadi misalnya rakaat kedua dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur atau sholat asar, karena ada rakaat pertamanya, ada rakaat kedua melakukan tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir, kecuali sholat subuh tasyahudnya hanya satu. Rakaat kedua mestinya setelahnya sujud, duduk, kemudian sujud, kemudian duduk. Yang terakhir melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad, kemarin dijelaskan. Di sini dia tidak melakukan tasyahud awal tapi langsung berdiri. Loh, kok saya nggak tasyahud awal? Ini tidak boleh kembali melakukan tasyahud awal karena yang ditinggalkan berupa sunnah ab'ad. Maka tidak boleh kembali. Beda yang ditinggalkan rukun, langsung kembali. Paham? Terus saja nanti setelahnya tasyahud akhir mau uluk salam mengganti dengan melakukan sujud sahwi. Tadi kok sujud sahwi tapi kembali. Kalau tadi sujud sahwi karena habis melakukan kekeliruan, tapi tidak bisa ditambelnya dengan melakukan rukunnya langsung kembali melakukan rukun. Tapi kalau sunnah ab'ad tidak perlu kembali melakukan sunnah ab'ad, langsung saja terus menyelesaikan menyempurnakan, maka nanti menjelang uluk salam melakukan sujud sahwi. Ma iku apa hukmuman utai hukume wong taroka kang tinggal sapa man hayatan ing sunah hayah. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sunah hayah? Apa sunah hayah kemarin? Banyak ya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, membaca surat setelahnya Fatihah, kemudian baca Allahu Akbar turun melakukan ruku, baca subhanallah saat ruku, sami Allahu liman hamidah bangun dari ruku. Yang selainnya rukun dan selainnya sunnah ab'ad ada di dalam sholat itu sunnah hayah. Ketika meninggalkan sunnah hayah, la yati ora kena nekani sapa wong biha kelawan hayah, wala yasjudu lan ora kena sujud sapa wong lisahwi karena arae kelalen. Tidak perlu mendatangi, tidak perlu kembali melakukan sunnah hayah dan juga tidak perlu melakukan sujud sahwi. Sunnah itu sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Makanya ketika takbiratul ihram itu nggak wajib mengangkat kedua tangan. Bagi orang yang tidak memiliki tangan, kan bagaimana melakukannya? Atau tidak baca subhanallah saat ruku, tidak apa-apa. Lah, kok saya tadi ruku nganggur saja malah ngelamun nggak baca subhanallah? Ya sudah, tidak perlu kembali ruku kemudian baca subhanallah. Juga nanti setelah menjelang uluk salam tidak perlu sujud sahwi. Ma iku apa hukmuman utawi hukume wong ajaza kang apes sapa man, ajaza kang lemah sapa man anil qiyami saking ngadeg fi sholati ing dalam salat al mafrudati kang den farduaken. Bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu berdiri melakukan salat fardu? Jadi yang wajib berdiri ketika melakukan sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh tidak berdiri. Meskipun mampu berdiri, duduk sajalah sholat ba'diyahnya, qobliyahnya boleh. Tapi memang nggak enak ya. Tapi boleh daripada nggak sholat sunnah sama sekali. Nah, kalau yang ini ditanyakan, bagaimana hukumnya orang yang tidak mampu berdiri melakukan sholat fardu? Yusolli sholat sopoman, yusolli sholat sopoman jalisan hale wong kang lungguh, wa idza ajazalan ing dalam nalikane lemah sopoman anil julusi saking lungguh, sholat maka sholat sopoman mudhaji'an hale turu miring, wa in ajazalan lamun apes sopoman anil irtija'i saking turu miring, sholat maka sholat sopoman mustalqiyan hale wong kang melumah. Kemarin sudah saya jelaskan ya.
Kalau tidak bisa berdiri, maka sholatnya duduk. Duduknya dengan cara duduk iftirosh yang seperti ini. Kalau tidak mampu duduk, sholat mutajian, maka sholatnya tidur miring. Kalau tidak bisa tidur miring, maka sholatnya tidur telentang dengan dihadapkan ke arah kiblat. Tapi kalau tidur telentang, dadanya, gigirnya dikasih bantal, dikasih supaya agak berdiri, agak menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak blek ini. Itu pun kalau mampu, ya sholat semampunya gitu. Kalau memang tidak bisa berdiri, ada urut-urutannya. Aman naflu ana perhutai sholat sunah iku faya juzu mangka menang apa ayu sholiyahu yen ta sholat ing nafal sapa al qadir wong kang kuasa ala qiyami ing atas sing ngadeg jalisan hale wong kang lungguh au mutajian atau wong kang turun miring. Sedangkan sholat sunnah boleh bagi orang yang mampu berdiri melakukannya dengan duduk atau tidur miring. Mampu sholatnya untuk berdiri, tapi aduh malas pisan, aduh apalah alasannya, tapi terbiasa melakukan sholat sunnah, maka boleh sholat sunnahnya dengan duduk atau tidur miring. Ini kalau tidur miring, ya mungkin orang yang sudah sepuh ya, menggeh-menggeh. Kalau kita paling ya bolehnya kalau kita kan masih muda ya, maka bolehnya duduk, masa tidur miring. Nggak pantas. Sholatul jamaati utawi iki kumertela akan sholat berjamaah. Maiku apa hukum sholatil jamaati utawi hukumnya sholat berjamaah. Menjelaskan tentang sholat berjamaah. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Ai hukmuha utawi hukumnya sholatul jamaah iku fardhu kifayatin fardhu kifayah ala rijali ing atase pira-pira wong lanang al muqimina kang mukim-mukim kabeh. Wa aqalluha utawi luwih setitik-setitike jamaah iku imam wa makmumun lan makmum. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah? Hukumnya sholat berjamaah fardhu kifayah bagi orang laki-laki yang mukim, bagi orang laki-laki yang asli penduduk desa tersebut, misalnya penduduk desa Kempek atau santri termasuk mukimin ya. Kalau fardhu kifayah itu fardu terkena hukum fardu semua dalam satu desa itu, dalam satu kota itu. Tetapi kalau sudah ada yang melakukan salah satu dari penduduk desa tersebut, yang lainnya sudah gugur. Yang mendapatkan pahala siapa? Yang mendapatkan pahala ya tentu yang melakukan. Yang gugur tidak melakukannya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada yang mengatakan sunnah muakkad. Ini ku ala rijali al muqimina. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah yang sangat dikuatkan. Kalau bagi perempuan bagaimana? Dapat pahala tidak? Dapat pahala dan mendapatkan pahalanya sunnah juga. Gitu loh. Ini jamaah kan tidak harus ke masjid. Sholat jamaah itu di musola bisa, di masjid bisa. Kalau laki-laki biasanya sangat dianjurkan ke masjid, tapi di musola juga bisa, di musola bisa, di di langgar bisa. Ngerti langgar? Apa langgar tuh? Ya musola. Masih ada nama langgar? Nggak dengar? Kalau orang zaman dulu namanya langgar, bukan musola. Sholat jangan dilanggar. Kenapa? Saya biasa dilanggar sholatnya. Langgar bahasa Jawa. Wa aqallu imamun wa makmum, paling sedikitnya orang sholat berjamaah imam dan satu makmum. Itu sudah mendapatkan pahalanya berjamaah. Hanya berdua imam dan makmum saja, jamaahnya tidak banyak. Itu sudah dikatakan jamaah. Karena kan sholatul jamaah, sholat berjamaah pahalanya berapa kali lipat dengan orang yang sholatnya sendirian? 27 derajat. Jadi misalnya lu jamaahnya nggak banyak kok, cuma 2 orang, nggak apa-apa 2 orang. Kam iku pira suruh tuha utai pira-pira syaratnya berjamaah. Di rumah misalnya hanya dengan adik saja, dengan ibu saja, dengan bapak saja, dengan saudara berapa, nggak apa-apa yuk jamaah gitu. Kami ku pira syurutuha utai pira-pira syaratnya berjamaah. Ada berapakah syaratnya sholat berjamaah? Syurutuha sab'atun. Syaratnya sholat berjamaah ada 7. Al awalu utai kang kawitan iku ayan yen taniat sapa al makmum al iqtida ing manut bil imam kelawan imam.
Yang pertama adalah makmum niat mengikut pada imam. Berarti syaratnya makmumnya niatnya makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati. Ada makmuman lillahi ta'ala itu wajib. Karena makmuman, karena jamaah, masa nggak niat makmum? Kalau mau kan berarti mengikuti. Kalau mengikuti ya ngintil. Imam takbiratul ihram, kita kemudian takbiratul ihram terus. Yang namanya ngikut berarti nggak boleh berbarengan, tapi gantian. Kok nggak dengar? Udah nggak apa-apa. Kalau imamnya bagaimana? Kalau imamnya tidak wajib niat jadi imam. Loh, kok gitu? Iya. Tapi kalau ingin mendapatkan pahalanya berjamaah, ya imam sunnah niat jadi imam. Kalau memang dari awal sudah, ayo berjamaah, imamnya mengajak atau makmumnya mengajak, ayo sholat berjamaah, kamu yang jadi imam, oke. Bisa kan langsung imaman lillahi ta'ala gitu ya. Yang biasanya terjadi tidak niat jadi imam tuh, ada orang yang sholat kita sholatnya masbuk sudah ketinggalan, tinggal ada jamaah yang masbuk juga masih berdiri, kemudian kita ikut jamaah. Nah gitu nggak perlu duil, biasanya ada juga ya duil gitu, ngapain duil sih? Duil, seakan-akan nepak. Itu tuh pemberitahuan, kamu niat jadi imam, saya mau makmuman, tapi sebenarnya tidak perlu duil. Pasang aja sajadah di sampingnya agak mundur, berarti dia sedang makmum ke kita. Ngerti? Itu. Jadi karena imam itu tidak wajib niat jadi imam, yang wajib niat itu jadi makmum bagi makmum karena mau mengikut gitu. Asani ayyarifa, asani utai kang kaping pindho iku ayyarifa yen tawru sapa al makmum intiqalatil imami ing ngolah ngaliye imam walau biwasitatin lan senajan kelawan lantaran. Yang kedua, syaratnya makmum harus tahu gerak-geriknya imam. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Oh, dia takbiratul ihram, kita mengikuti takbiratul ihram. Baca Fatihah, baca surat. Tahu baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku. Itu kalau jamaahnya hanya berdua, jelas harus tahu. Itu. Tidak wajib menentukan makmuman li Zaidin, makmuman li Fatimata, tidak perlu. Ya usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati, makmuman lillahi ta'ala gitu saja sudah cukup. Harus tahu gerak-geriknya imam itu kalau memang kita sholatnya hanya sedikit, tahu jelas imamnya gitu ya. Atau imamnya di pojok, kitanya agak di sini, ya harus tahu juga. Nah, kalau jamaahnya banyak, ada imam, samping kanan ada jamaah banyak, 10, 8, kemudian samping kiri juga ada, di belakang juga ada, kemudian baris yang kedua dan ketiga tidak kelihatan imam gerak-geriknya. Maka walau biwasitatin, maka yang menjadi imam adalah lantaran orang yang berada di belakang imam persis. Makanya orang yang ada di samping imam dan di belakang persis imam itu posisinya seperti imam. Diusahakan yang berada di sisi kanan kiri dan belakang persis itu adalah ya orang yang ngerti juga sama seperti imam. Syaratnya jadi imam kan di sini tidak disebutkan ya. Harus baca Fatihahnya harus fasih, harus bagus bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah adalah rukun qauli, maka bacaannya harus benar. Maka berarti yang ada di samping kanan juga harus fasih bacaannya, samping kiri, belakang persis. Karena ini juga posisinya seperti jadi imam diikuti oleh barisan-barisan yang ada di belakangnya. Barisan pertama diikuti oleh barisan yang di belakangnya persis. Barisan yang berikutnya 3 diikuti oleh barisan keempat terus. Gitu. Maka berarti bermula dari yang ada di dekat imam persis.
Paham nggak? Itu loh. Makanya biasanya saya juga kalau jamaah itu awas yang di samping saya harus ada anak gede, terus ya yang sudah senior gitu. Karena gitu. Asalisu utai kang kaping telu. Jadi kalau tidak kelihatan imamnya ya menggunakan taunya, jadi tidak perlu begini takbir durung sih. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu ngimpleng ke imam. Kita melihatnya di depannya dong. Makanya begitu iqomat ya sudah fokus. Apalagi jamaahnya banyak. Karena yang ada di sampingnya imam dan di belakangnya ditunggu oleh yang di belakang-belakangnya. Sehingga tidak perlu ngimpleng takbiratul ihram durung sih ya. Tak ruku tak enggak perlu seperti itu. Tinggal melihat pada orang yang ada di depannya, sof yang ada di depan kita persis gitu. Itu yang menjadi lantaran jamaah-jamaah sof-sof yang berada di belakangnya. Asal itu Allah yataqaddama al ma'mumu alal imami fil makani. Yang ketiga, belum ini ya. Asal itu kang kaping telu iku Allah yataqaddama yen ta orang maju sapa al ma'mum alal imami ing atase imam fil makani ing dalam panggonan. Yang ketiga, makmum tidak boleh lebih maju daripada imam di posisi berdirinya. Maju dan tidak antaranya imam dan makmum itu yang dilihat tungkaknya, bukan jari kaki. Ini saya contohkan misalnya jari kaki. Bukan jari kaki. Ada orang yang jari kakinya panjang, ada orang yang jari kakinya pendek. Maka yang melihat dia maju atau mundur tidak, itu melihat posisi tungkaknya, posisi kaki. Ya kalau bisa memang yang namanya berjamaah itu imam, makmumnya itu harus di belakangnya. Nah ini maksudnya tidak boleh maju itu tidak masa makmum malah di depan. Jadi harus ada di belakangnya. Lebih-lebih kalau jamaahnya laki-laki, kemudian makmumnya perempuan harus agak jauh lagi. Paling bagus imamnya berada di mihrab. Kalau imamnya laki-laki. Ngerti mihrab? Nggak ngerti? Mihrab itu kalau di musola atau masjid yang ada ruang khusus maju itu loh, itu namanya mihrab. Sehingga jamaahnya perempuan kan agak jauh, sehingga tidak satu ruang, maksudnya tidak satu ruang tuh tidak dekat gitulah. Itu tidak boleh mendahului imam di dalam posisi tempatnya. Arabi'u utai kang kapipat iku ayyak ruba yen tapark sapa makmum minhu saking imam fi ghairil masjidi ing dalam liyane masjid. Yang keempat, posisinya makmum harus dekat dengan imam apabila sholatnya di luar masjid. Ya masa di luar masjid di tanah lapang kosong gitu ya, atau di bangunan yang bukan masjid lah. Imamnya di depan sana, makmumnya di belakang gitu. Ininya kosong nih. Masa kayak gitu? Maksudnya harus dekat itu jelas tadi. Harus tahu gerak-geriknya imam. Kalau jauh kan nggak tahu, nggak kelihatan. Kecuali barisannya banyak. Kalau barisannya banyak sih tidak hitungan mau berapa puluh kilo, mau berapa barisan, puluhan barisan nggak apa-apa. Kayak di Masjidil Haram, di Masjid Madinah itu kan barisannya ratusan. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku Allah yahula yen ta ora ana kang ngaling-alingi bainahuma ing dalam antara imam lan makmum apa hailun perkara kang ngaling-alingi. Yang kelima, antaranya makmum dan imam tidak ada tembok pembatas, tidak ada tidak ada penghalang. Jadi harus tembus. Kalau pintu sih gimana? Misalnya ini imam, kemudian beda ruang, tapi ada pintunya. Pintunya harus dibuka. Kita boleh jamaah berarti di belakang pintu sini. Kira-kira kalau maju ini bisa gitu loh, ada jalannya. Jadi yang nggak boleh itu imamnya di ruangan satu di depan, kemudian makmumnya di ruangan berikutnya, kemudian ditutup satir yang biasanya kayu atau apa gitu ya, yang sehingga tidak bisa tembus ke imam. Nggak boleh. Jadi kira-kira ada ruangan yang bisa menuju ke
imam, meskipun kita tidak di ruangan tidak di pembatas itu. Nah, misalnya kayak gini deh. Ini misalnya imamnya di sana, makmumnya di sini. Tapi itu kan ada pintu, ada ruangan, ada jalan yang menuju tembus ke imam. Tapi misalnya pintunya ditutup, ya ngapain ditutup? Tidak perlu ditutup, yang pintunya dibuka gitu loh. Asadi suutai kang kaping 6 iku ayu tabi'a yen tangenut mureni sapa al makmum imam mau ing imame makmum. Yang keenam, makmum harus mengekor pada imam. Yang namanya ngenut mureni itu tidak boleh mendahului, tidak boleh bersama-sama, juga tidak boleh mendahului. Makanya ketika berjamaah, ketika imam membaca surat Fatihah, kita diam mendengarkannya. Begitu waladhdallin, kemudian jamaah ikut amin bersamaan aminnya imam. Imam diam sebentar, kalau jamaah selain sholat raweh ya, imam diam sebentar, jamaah atau makmum baca Fatihah. Kemudian setelah itu imam kan baca surat kan ya. Saya belum sempat baca Fatihah selesai kok imam sudah baca surat. Suratnya udah selesai. Nggak apa-apa, Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Itu. Tidak boleh mendahului. Itu misalnya bacaan Fatihah. Ruku juga nggak boleh. Jadi kita nunggu gerak-geriknya imam. Yang namanya makmum itu yutabi' manut, ngekor. Yang namanya ngekor kan ngintil. Bahasa sininya ngintil ya. Imam ruku, baru kita ruku. Jadi ngikutnya tuh imam ruku tuh baru Allahu Akbar, kita baru. Jangan baru Allahu Akbar kitanya sudah ruku. Hati-hati loh. Nanti khawatirnya malah mendahului. Jadi caranya imam turun melakukan ruku, Allahu Akbar baru kita baru Sami Allahu liman hamidah, kita baru Sami Allahu liman hamidah. Gantian. Namanya gantian tuh ya gitu. Bukan ketinggalan, bukan. Kalau yang namanya ketinggalan, kita baru ruku, imam sudah turun melakukan sujud. Ini namanya ketinggalan. Jadi bergantian. Imam ruku, kita baru turun melakukan ruku. Imam Sami Allahu liman hamidah, kita baru bangun dari ruku gitu loh. Asabiya utai kang kaping 7 iku alayak tadia yen tak ora manut sapa makmum biman kelawan wong talzamuhu kang wajib iman apa al i'adatu baleni salat. Yang ke-7 tidak boleh makmum pada orang yang berkewajiban untuk mengulanginya salat. Pada salat qada gitu. Tidak boleh ya. Lah di sini ke penjelasannya syaratnya jamaah, syaratnya berjamaah, tapi ini yang dijelaskan adalah syaratnya makmum ya. Nah tadi imamnya, kalau syaratnya imam bagaimana? Syaratnya menjadi imam, bacaan Fatihahnya harus bagus, kemudian harus, berarti kan bacaan Qur'annya harus fasih, kemudian harus ngerti ilmu fikih. Gitu. Di situ ada orang yang baca Qur'annya bagus, ada sama-sama, ada 2 orang sama-sama baca Qur'annya bagus. Kita memilih yang paling rada ngerti di antara keduanya itu ilmu fikihnya. Karena nanti ketika jamaah, ketika jadi imam terjadi kekeliruan atau lupa, dia bisa menyelesaikannya. Kalau hanya memenangkan yang baca Qur'annya bagus kemudian jadi imam, ketika ada sesuatu terjadi dia nggak bisa memutuskan karena nggak ngerti. Jadi dipilih orang yang paling bagus baca Al-Qur'annya paling fasih. Loh, bacaan Qur'annya fasih semua. Santri ke PKB lah misalnya. Dicari yang paling senior, yang paling ngerti, yang paling mumpuni ilmu fikihnya. Dicari yang paling alim gitu. Alim semua, paling alim lah dicari itu. Itu caranya. Sholatul musafiri utawi kiku mempertelaaken wong kang lunga, salate wong kang lunga. Kaifa hale kaya apa? Yusolli salat sapa al musafiru wong kang lelungan. Bagaimanakah syaratnya? Bagaimanakah caranya? Salatnya orang yang bepergian. Ya juzu wenang lil musafiri kedua wong kang lunga apa qasru sholati zuhri, nyendek salat zuhur wala asr lan asar wala isya lan salat isya rakaataini kelawan 2 rakaat. Wa ya juzulan wenang lahu kedua musafir apa ayat jemaah yang tangumpulaken sapa musafir az-zuhra ing salat zuhur ma'al asri serta salat asar wal maghriba lan ngumpulaken ing maghrib ma'al isya serta salat isya
Wal maghrib lan wenang ngumpulaken salat maghrib lan wenang ngumpulaken salat maghrib al isya ma'al isya serta salat isya fi waqtin ing dalam waktu wahidin kang siji takdiman kelawan jama' takdim au ta'khiron atawa jama' ta'khir. Bagaimanakah salatnya orang sedang bepergian? Orang yang sedang bepergian boleh meringkas salatnya, yaitu salat yang bisa dikosor, bisa diringkas menjadi 2 rakaat, hanya salat yang bangsa 4 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar dan salat isya. Selainnya berarti salat maghrib dan salat subuh tidak bisa dipedek lagi. Salat subuh jadi 1 rakaat nggak boleh, salat maghrib jadi 2 rakaat nggak boleh. Jadi qasru sholati dzuhri wal asri wal isya'i, meringkas salat zuhur menjadi 2 rakaat, salat asar menjadi 2 rakaat, salat isya menjadi 2 rakaat. Wa yajuzu lahu ay jama'a dzuhra wal asri, dan juga boleh bagi orang yang bepergian mengumpulkan salat zuhur beserta dengan asar dan mengumpulkan salat maghrib beserta dengan salat isya di dalam satu waktu. Kalau melakukannya pada waktu salat yang pertama berarti namanya jama' takdim. Kalau melakukannya pada waktu sholat yang kedua berarti jama' ta'khir. Jaraknya diperbolehkannya orang yang bepergian mengqashar sholat itu bepergian berjarak 82 kilo. Tetapi jarak terus berjalan gitu loh. Misalnya dari sini ke Subang agak akhir itu ya, itu udah bisa. Kerawang udah jelas bisa, Jakarta bisa. Bukan 80 kilo saya dari pagi muter-muter desa Kempek sampai mencapai 80 kilo, bukan. Tapi perjalanan jauh gitu loh. Kan bisa saja 80 kilo, bukan hitungannya, tetapi perjalanan jauh, bukan diulang-ulang. Maniyatul iku apa? Niatus sholatil musafir utawi niate sholate wong kang lelungan. Bagaimanakah niatnya sholat jamak dan qashar gitu loh artinya. Hiya utawi niat iku usolli fardhu dzuhri rakaataini jam'a taqdimin qashran lillahi ta'ala. Usolli salat sapa ingsun fardhu dzuhri ing fardhu zuhur rakaataini kelawan 2 rakaat jam'a taqdimin kelawan jam'a taqdim au ta'khirin bukan au ta'khirin. Kalau jama' takdim, jama' takdimin kalau jama' takdim. Atau usolli fardhu dzuhri rakaataini jam'a ta'khirin kalau memang jama' ta'khir. Qashran lillahi ta'ala, qashran karena qashar, karena nyendek, lillahi karena Allah ta'ala, halimah halur sapa Allah, Allahu akbar. Tetapi lagi-lagi usolli fardhu dzuhrinya di mulut supaya bisa menolong hatinya kerentek niat usolli fardhu dzuhri rakaataini. Tapi niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi misalnya jama' takdim meringkas sholat dan menjamak sholat di permulaan sholat yang pertama berarti sholat zuhur misalnya. Usolli fardhu dzuhri, saya niat sholat zuhur 2 rakaat dengan jama' takdim dengan qashar. Allahu akbar. Jadi ketika Allahu akbar saya niat sholat zuhur dengan jama' takdim dan qashar. Kalau jama' ya, kalau qashar ya tentu 2 rakaat gitu ya. Itu yang penting adalah kerentek niatnya. Usolli fardhu dzuhri rakaataini jama' takdimin qashran lillahi ta'ala ini supaya membantu begitu mengulafalkan usolli, kemudian kita mengulafalkan takbiratul ihram, hatinya langsung kerentek niat gitu. Yang bersamaan sih ketika takbiratul ihramnya dan kerentek niatnya. Usollinya sebelumnya melafalkan usollinya. Kalau jama' takdim, kalau jama' takdim harus mendahulukan yang memiliki waktunya. Jama' takdim zuhur dan asar, berarti melakukan zuhur dulu kan? Kemudian baru asar. Maka wajib melakukannya zuhur dulu kemudian asar. Kalau jama' takhir boleh bebas. Boleh waktu yang pertama dulu atau waktu sholat, boleh waktu sholat yang terlewat dan boleh yang memiliki waktu. Tetapi kalau jamaknya zuhur dan asar, sebaiknya zuhur dulu kemudian asar. Karena tidak ada ba'diyah asar. Makanya tidak layak asar kemudian zuhur. Karena tidak boleh melakukan sholat setelahnya asar gitu loh. Zuhur dulu kemudian asar. Kalau maghrib dan isya jamak takhir
boleh maghrib dulu, boleh isya dulu, bebas. Tapi kalau jamak takdim harus yang memiliki waktu dulu. Kalau misalnya jamak takdim maghrib dan isya, maghrib dulu kemudian baru isya. Kalau jamak takdim maghrib, ya usolli fardul maghribi salasa rakaatim jamak takdimin lillahi ta'ala. Nggak usah qasron karena kan maghrib tidak bisa dikosor. Saya niat sholat fardu maghrib dengan 3 rakaat dengan dijamak jamak takdimin bil isya'i gitu. Sholatul jamaati wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hadima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatima wabnahuma wa Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.